Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 Batch 2 kategori 1. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Muayyanah, NIM 270 30 230 348. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 3 Ngerandah, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Pada hari ini, Sabtu 2 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi Hidup Lapang dengan Berbagi, subtema infak sedekah. Mohon saran dan masukannya dari Bapak atau Ibu semua untuk pembelajaran kedepannya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya lesu banget ya? Semangat. Semangat. Yes. Belajar? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan? Jagrek doa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya Putri Darmayati, Hadir Bu. Kelviano Alkibran, Hadir Bu. Gustin Romadoni, Safan Sahya Ramadan. Alhamdulillah ya. Yang enggak masuk satu, kemana? Sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita untuk belajar kembali. Nah, sebelumnya Bu Guru minta kalian untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sekarang kita lanjutkan, yaitu membaca surat pendek. Kita membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sekarang Bu Guru mau tanya, dari kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kita juga mengaji yaitu surat Al-Ma'un. Tahu nggak apa yang dapat kita pahami dari lagu Indonesia Raya itu? Yaitu kita dapat mengenang perjuangan para pahlawan yang dengan gigihnya yaitu apa? Memerdekakan Indonesia, yaitu melawan para penjajah ya. Melawan para penjajah. Jadi
para pejuang dahulu, mereka berjuang melawan penjajah. Nah, kita sebagai pemuda, kita juga harus berjuang, yaitu berjuang dalam melawan kebodohan, yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, supaya apa? Apa yang menjadi cita-cita kita akan tercapai. Nah, terus dari surat Al-Maun, tadi apa yang kita dapat? Surat Al-Maun itu menerangkan bahwa kita itu disuruh untuk mengasihi anak yatim, ya. Mengasihi anak yatim, yaitu memberi makan fakir, miskin. Kita juga diingatkan untuk tidak lalai dalam mengerjakan sholat. Karena apa? Kalau kita melakukan sholat tetapi kita lalai, kita akan celaka, ya. Celakanya karena apa? Kita suka menunda-nunda sholat. Maka dari itu kita usahakan untuk bisa tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang infak dan sedekah. Di sini ada infak dan di sini ada tangan yang memberi sama yang menerima. Terus tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat memahami arti infak dan sedekah. Tujuan pembelajarannya apa? Kita bisa menerapkan infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita yaitu infak dan sedekah, Bu Guru mau tanya, masih ingatkan materi yang kemarin? Yaitu tentang apa? Zakat fitrah. Apa yang dinamakan zakat fitrah? Livia, zakat fitrah apa? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, dewasa, anak kecil, anak bayi, semua wajib mengeluarkan zakat fitrah dan besarnya adalah 2,5 kilogram. Dan selain zakat fitrah, kemarin kita belajar apa? Syarat wajib zakat fitrah apa saja? Beragama Islam. Bagus, berarti masih ingat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu tentang infak dan sedekah. Nah, untuk itu kita bisa melihat video di depan ini. Diperhatikan ya. Kita cari lowongan lagi di tempat lain. Mau apa ya? Kamu lapar ya, Bud? Kita pesan makan dulu. Tiba-tiba lagi butuh uang buat ongkos, sekarang kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita.
itu pertanyaan sepakat. Kalau kita membantu mereka, maka sudah membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya dengan berlipat-lipat dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan ilmu kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bu? Ya, kalau mau bantu ya bantu aja. Silakan. Ya sudah lah. Abdul, kok cuma ngasih 10.000 sih ke Bapak Kamal? Emang kenapa lagi? Lihat tuh, sebelum Pak Abdul, Bapak Abdi ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Iya dong, mana sama 100 dengan 10. Banyakkan 100 lah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar sedekah itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Pak Abdul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita kasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang bisa nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustadz. Dengar kamu Jing. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah menonton video yaitu tentang infak dan sedekah. Dari kata-kata terakhir itu ada ucapan yaitu kalau kita memberi itu harus dengan ikhlas. Apa yang dinamakan ikhlas? Iya, setulus ya hati. Jadi kita itu kalau memberi itu tidak boleh meminta imbalan. Dan dilanjutkan yaitu tadi infak. Infak adalah pemberian atau membelanjakan harta kita yaitu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sedekah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain, baik berupa makanan, berupa uang. Kita senyum saja sudah sedekah. Ya, kita senyum itu juga termasuk sedekah. Bukannya kalau ketemu orang malah sembrut. Orang malah takut. Tapi kalau kita senyum sambil ucap salam, assalamualaikum, pasti orang akan senang lihatnya, pasti akan suka ya. Coba kalian kalau bertemu teman kalian dicemberuti, suka nggak? Suka. Terus selain itu, yaitu kita sewaktu pulang sekolah ada batu atau kerikil di jalan atau kayu yang menghalangi jalan, kalian membuangnya, itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa bahan makanan. Sudah paham ya tentang sedekah? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, Roro? Contoh dari sedekah dan infak itu apa, Bu? Contoh dari Sedekah dan infak itu apa, Bu? contoh dari sedekah dan infak tadi. Sedekah contohnya yaitu memberi makan orang miskin. Terus apa lagi? Yaitu membuang batu di jalan, itu juga termasuk sedekah. Nah, kalau infak kita memberikan atau membelanjakan uang kita, harta kita di jalan
Allah untuk kebaikan umat manusia, itu namanya infak. Terus ada yang tanya? Apa fungsi infak bagi kita? Fungsinya infak bagi kita itu apa? Yaitu supaya kita itu mengingat kepada orang yang tidak mampu. Kita bisa memperbaiki diri. Kalau kita sukanya berhura-hura, suka membuang sesuatu, suka mubarirkan makanan, ya itu kita bisa mengingat-ingatnya. Oh iya, ada saudara kita yang masih kurang mampu, mereka harus kita beri. Itu sudah termasuk fungsinya, yaitu mengingatkan kita kepada orang yang kurang mampu. Ada lagi? Ya, Nabila? Kita boleh kesulitan menggunakan bahan makanan. Boleh. Boleh sekali. Kita tidak harus bersedekah dengan uang. Duit ya, duit, enggak ada duit ya, bawa bahan makanan ya. Dan kita itu bersedekah itu harus dengan ikhlas. Tadi seperti di video, walaupun hanya sedikit tapi ikhlas lebih baik daripada banyak tetapi suka dipamerkan. Jadi kita itu walaupun sedikit lebih bagus. Kalian sudah pernah sedekah? Sudah. Oke, siap. Ini sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah, sekarang kalian kerjakan. Ini ada lembar kerja mandiri. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Bu Guru ingin tahu bagaimana kemampuan kalian dalam memahami materi pada hari ini. Itu ditulis nama, ditulis kelas, selalu diberi hari dan tanggal. Ya, kalau sudah dikumpulkan, salah satu mengumpulkan. Sekarang kalian membuat kelompok. Ya. Yang depan nanti menghadap ke belakang. Kita sekarang mengerjakan tugas kelompok. Bu Guru pengen tahu kemampuan kalian. Iya, terima kasih ya. Nanti Bu Guru nilai. Bu Guru ingin tahu kemampuan kalian dalam berdiskusi. Apa itu diskusi? Yaitu saling bekerja sama. Guru bagikan ini materinya. Nanti ada yang membaca dan ada yang menulis. Tulis ini ya. Guru kasih kertas, ini ditulis. Dikerjakan harus kompak ya. Jangan iran-iranan. Iran-iranan karena sikap ini itu tidak bagus.
Ayo ditulis, ada yang membacakan, ada yang menulis. Enek sing dikte, enek sing nulis. Jadi itu namanya diskusi kerja kelompok. Sudah selesai? Ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa membacakan hasil diskusinya ke depan. Nanti kelompok yang lain memberi pertanyaan. Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang maju. Dari kelompok berapa dulu? Oh, dari kelompok 1, ayo maju dulu. Dan kelompok yang lain menyiapkan pertanyaan ya. Sebaiknya sedekah itu sewaktu kita masih dalam keadaan sehat karena itu lebih utama daripada sedekah menjelang kematian. Pahala sedekah dapat hilang dikarenakan seperti berikut. Satu, menyebut waktu sedekah yang telah diberikan pada orang lain. Dua, menyinggung hati si penerima sedekah. Tiga, pamer karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sedekah dapat menolong orang berdoa. Sedang yang orang yang memberi sedekah diibaratkan sama diangkat lebih baik daripada tangan berdoa. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Kevin. Kapan kita boleh memberi
memberikan infak dan sedekah kepada siapa saja. Akan diberikan kepada siapa saja. Jadi kita itu berinfak dan bersedekah itu kepada semua orang, tidak pilih-pilih, terutama itu yaitu bagi yang kurang mampu. Ada lagi? Ya, Rafif. Apa fungsi infak? Sebagai penyempurna iman dan Islam seseorang. Ya, sebagai penyempurna iman seseorang. Tepuk tangan untuk nomor 1. Sekarang kelompok berapa yang maju? Kelompok 2. Harta yang diinfakkan tidak akan pernah habis karena Allah akan membayarnya. Jika adalah pemberian bantuan atau pertolongan berupa barang, harta, jasa atau yang lainnya dengan ikhlas dan hanya mengharap itu Allah. Namun Allah akan memberikan pahala yang lebih pasti selain itu sangat anti kuliah di mata orang yang menangkap bagaimana kata Rasulullah yaitu kuliah khair minal ya jisulah. Tanyakan. Ya. Boleh karena sedekah tidak hanya ibadah, melainkan dengan jasa atau tenaga dan makna. Ya, ada yang tanya lagi? Ya, Teza. Mengapa hukum sedekah bisa menjadi haram? Apabila mengetahui orang yang memberi sedekah dengan hanya untuk berbuat maksiat. Bermaksiat. Jadi kita tidak boleh memberikan sedekah kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ya, tepuk tangan untuk nomor 2. Ya, nomor 3. Orang yang sudah meninggal akan terputus amal kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah ceria, doa anak yang sholat. Pahala sedekah dapat hilang disebabkan oleh 1. Suka mengungkit sedekah yang telah diberikan. 2. Pamer atau riya. 3. Menyinggung hati yang menerima sedekah. Ya, ada yang ditanyakan? Ya. Ya, Safan. Sebutkan hadis yang menerangkan tentang sedekah. Hadis yang menerangkan tentang sedekah. Ayatul ulya khairum min yatis sufla. Ya. Ada lagi? Ya, Cak. Bila kita berinfak harta kita berkurang. Tidak dengan kita bermanfaat berinfak harta kita akan bertambah. Ya. Dengan berinfak harta kita itu tidak akan berkurang, melainkan akan selalu bertambah. Ya, teman-teman dan teman-teman. Sudah paham ya tentang infak dan sedekah? Sudah paham belum? Semangatnya mana? Tepuk semangat. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kita pahami? Ya, sama. Sedekah adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Sedekah adalah pemberian bantuan kepada orang lain, baik berupa harta, bahan, makanan, pokok. Ya, ada lagi? Apa lagi? Jadi pahala sedekah itu bisa hilang karena 3 hal, yaitu mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan kepada orang lain. Yang kedua adalah menyinggung perasaan orang yang kita beri sedekah. Dan yang ketiga adalah pamer atau riya. Jadi memberikan sedekah itu diomong-omongkan ke mana-mana. Ada lagi yang kalian pahami? Ya, Elvin. Hukum sedekah dan infak adalah sunnah tetapi bisa menjadi wajib apabila orang yang menerimanya sangat membutuhkan dan haram apabila dipergunakan untuk berbuat maksiat. Ya, sudah paham ya tentang infak dan sedekah?
syahadat. Pagi ini marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.